Halo, pace bene, masih di mea culpa. Saya membuat satu video, saya ambil dari aletheia.org tentang 7 orang kudus yang sudah diangkat menjadi santo dan mereka adalah anak-anak dan meninggal ketika masih anak-anak. Saya itu ingin menganjurkan baik kalau anak-anak diajak untuk mengenal santo ini, ketujuh santo santa ini, supaya anak tahu bahwa ya dengan menjadi anak kecil pun kekudusan itu bisa didapat. Setiap orang yang mengabdikan dirinya secara total bagi Allah dan secara murni memberikan dirinya kepada Allah, ya ada dalam jalan menuju kekudusan. Tidak usah lama-lama. Yang pertama kita langsung bahas Santo Dominic Savio. Dari usia 4 tahun sudah nampak kekudusannya, keterarahannya pada sesuatu yang rohani, dan dia dididik oleh Santo Johannes Don Bosco. Setelah menyambut komuni yang pertama, katanya dia memusatkan perhatiannya dengan sungguh dan istimewa kepada Allah, dan dia mengajak orang tuanya untuk lebih fokus pada hidup rohani. Siapa tahu ada juga anak di antara kita atau anak para culprit yang ada memiliki kebiasaan itu, mengajak untuk ikut misa atau untuk berdoa di rumah. Dominic Savio meninggal di usia 14 tahun, masih sangat muda. Selanjutnya Santa Agnes dari Roma. Agnes kalau dalam pelafalan Indonesia, kalau dalam bahasa Latin Agnes dikatakan dia cantik dan dia juga baik hati, katanya. Seorang yang diidolakan oleh banyak orang. Akan tetapi pada sekitar abad ketiga, ya dia menghadapi tantangannya. Dia menolak untuk renounce her faith and her desire to remain a virgin. Ada usaha untuk mencoba melukai dia, menganiaya dia karena niatnya untuk tetap menjadi seorang perawan dan hidupnya terarah dalam iman kepada Allah. Dia meninggal di usia 13 tahun oleh seorang pegawai Romawi, oleh seorang prajurit Romawi, karena iman dan keinginannya untuk tetap menjadi seorang yang suci di hadapan Allah. Padahal dia cantik dan baik hati, oke, lalu diinginkan, tetapi dia tidak mau. Lalu akhirnya dia dipaksa, dianiaya, dilukai, dan akhirnya meninggal dunia. Umur 13 tahun. Yang pertama ada Dominic Savio, lalu ada Agnes dari Roma, dan ini ada Maria Goretti. Nama ini cukup terkenal ya. This daughter of a poor farmer was one of 7. Dia adalah putri dari seorang petani yang miskin dari 7 bersaudara. Suatu hari dia ingin mencari saudaranya yang termuda, dan dia berkelahi dengan tetangganya yang berusia 20 tahun, Alejandro. Karena dia sudah tahu niat Alejandro adalah buruk, dan dia melawan si Alejandro ini dan memintanya untuk tidak berbuat jahat kepada dirinya. Si Maria Goretti meminta kepada Alejandro supaya tidak berbuat buruk kepada dirinya. Tetapi dia akhirnya tetap dianiaya dan meninggal di rumah sakit. Tetapi dia memberitahu kepada orang tuanya bahwa dia mengampuni Alejandro. Dia berusia 11 tahun. Berusia 11 tahun meninggal dan akhirnya menjadi orang kudus. Pengampunannya kepada Alejandro membawanya pada level yang tinggi dalam kesucian. Yang kita pun kalau mengusahakannya, saya pikir toh bisa sampai pada tingkat kemampuan untuk bisa mengampuni itu. Semoga kita sanggup melakukan hal serupa. Santa Maria Goretti. Di umur 11 tahun dia meninggal, tetapi umur yang singkat bukan berarti dia meninggal sia-sia, tetapi dia menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mengampuni orang yang melukai dia.
Next, Jose Luis Sanchez del Rio. When the Cristero War started, ada satu perang tahun 1926. Dia ikut berjuang dalam Kristus. Dan dia tertangkap karena dia tidak mau mengkhianati imannya. Viva Cristo Rey. Hiduplah Kristus Sang Raja. Dia selalu berkata, hiduplah Kristus Sang Raja. Dan dia ditembak. Meninggal umur 14 tahun. Pernyataan Viva Cristo Rey ini sangat terkenal. Dan rupanya dari seorang kudus ini, Santo Jose Luis Sanchez del Rio, yang dengan teguh membela imannya. Dia tidak mau mengkhianati imannya, dan karena iman dia dibunuh. Ini pengalaman yang sungguh menginspirasi. Kemudian ada Francesco dan Jacinta Marto. Penampakan Bunda Maria yang mereka lihat di Fatima. Usia 9 dan usia 10 tahun mereka sakit. Mereka sudah sakit-sakitan sejak usia 9 dan 10 tahun, dua bersaudara ini. Dan mereka mengalami penderitaan baik secara rohani juga secara fisik sampai pada kematian mereka. Dan peristiwa The Lady of Fatima sangat terkenal, dan mereka berasal dari Fatima. Dan mereka melihat penampakan itu, Francesco dan Jacinta Marto. Eustace of Beauvais, a great saint to admire for kids who love a bit of gore. According to legend, during the Diocletian persecution, Eustace confessed to being a Christian, so the 9-year-old French boy was beheaded straight away. Dia dipenggal. Umur 9 tahun. However, according to legend, he then picked his head up, which continued to speak, scaring all the soldiers. Ini ada kisah legenda tentang dia karena sedemikian sudah tua kisah ini, bahwa ketika kepalanya sudah dipenggal, toh dia masih bisa berbicara, mewartakan imannya, dan para prajurit takut karena hal itu. Dia mengangkat kepalanya dan masih tetap sanggup berbicara. Eustace of Beauvais. Cukup. Sampai di sana sudah ada 7 santo dan santa yang sudah kita dengarkan. Ada Santo Dominic Savio, ada Santa Agnes dari Roma, ada Santa Maria Goretti Sang Pengampun, Santo Jose Luis Sanchez del Rio yang mengatakan Viva Cristo Rey, dan ada Santo Francisco dan Jacinta Marto. Juga ada Eustace of Beauvais. Seorang kecil pun menjadi orang kudus karena hidupnya terarah pada Allah. Semoga ini menginspirasi kita, orang-orang yang pantas kita kenang dan menginspirasi ini. Pace bene.